Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, biasanya para orang kaya saling bersalaman, saling mengucapkan salam. Agnia, nia. Kalau orang miskin ya, kin, hai kin. Orang gendut, kados kula gemuk, dut. Tapi karena Nabi Muhammad sudah diutus sebagai nabi, maka beliau mengajarkan salam yang baik, bahkan mendoakan antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, yang saya hormati Kepala Kemenak Kota Surakarta atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kasih Bidang terutama Bimas Bimbingan Masyarakat pada Bapak Amin Budi, yang kami hormati juga para staf karyawan kantor Kemenak Kota Surakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kegiatan kita, di setiap waktu kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ciri orang yang bertakwa yaitu takut dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izin Bapak Ibu, mungkin kalau di Kemenak ini sudah banyak yang pintar-pintar tentang agama. Istilahnya, nek saya bawa gula, di sini sudah banyak gula. Nek mau bikin es teh, kalau bawa teh sudah banyak teh di sini. Bawa es sudah banyak es. Maka di sini saya akan membawa jeruk yang kecil-kecil supaya bisa menjadikan es lemon tea. Esuk-esuk Mas ngiler ngombe es teh niki ngene. Oh, gawane adem nggih. Di sini akan membahas tentang penyakit. Nah, nggawa-nggawa ado-ado mah penyakit. Sebelumnya saya akan bertanya pada Bapak Ibu, apa penyakit apa ini? Semua orang pasti bisa kena. Saya terutama, Bapak Ibu, Bapak Kepala Kemenak, semua orang bisa kena. Kira-kira penyakitnya apa ini? Semua manusia bisa kena.
Flu, napa meleh? Flu, corona. Oh, okay. Kita penyakit ini tidak kelihatan. Bahkan yang terjangkit penyakit ini mungkin tidak tahu. Penyakit malas. Nah, ini. Clue yang ketiga yaitu bahkan makhluk Allah yang paling taat bisa terkena penyakit ini. Sinten makhluk Allah yang paling taat? Malaikat. Bisa sampai terkena. Siapa? Yaitu Azazil. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Azazil ini konon katanya kapten, pangerannya para malaikat. Tapi karena penyakit ini yaitu penyakit sombong, maka Azazil ini diturunkan dari surga Allah. Karena apa? Di dalam surah Al-A'raf ayat 12 ya, dikatakan bahwa Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah ini penyakitnya yaitu penyakit sombong. Saya bisa kena, semua bisa kena. Bahkan Azazil ini yang dulu konon katanya pangerannya para malaikat, kaptennya malaikat. Karena kesombongannya dia dirubah menjadi iblis. Nah ini namanya Azazil. Mohon maaf nanti jika ada kesalahan dikorek. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong itu ialah membanggakan diri secara berlebihan. Membanggakan diri secara berlebihan. Kalau basa Jawane napa Bu? Pak. Ojo dumeh. Nah, ojo dumeh niku. Ojo dumeh sugih, ojo dumeh pinter, ojo dumeh duwe pangkat. Nah, bahkan di WA grup aja ada Bu yang bisa menyombongkan diri. Biasane wah nek sing klenting, oh kok iki sing posting Mas Rifki, rata gagas. Nah, sinten niki yang teng WA biasane ngoten? Kula piyambaknya. Mangkung ring, oh sing WA Pak Amin Budianto, langsung penyuluh gagas kabeh. Dia. Nah. Karena penting, mesti Pak Amin kalau WA mesti penting, ada pengumuman sesuatu hal. Tapi nek kula sing WA, wah ra digagas doan niki. Nggih. Nggih, ini. Penyakit sombong ini, nggih, bisa semua kena kepada setiap manusia. Kira-kira bisa disembuhkan apa enggak, Bu? Bisa disembuhkan apa enggak, Pak? Bisa nggih, saged nggih. Ini ada terapinya. Nggih. Ada terapinya. Mohon ditirukan nggih. Sebaik-baiknya saya, mohon ditirukan. Sebaik-baiknya saya. Masih baik orang lain. Masih baik orang lain. Seburuk-buruknya saya. Seburuk-buruknya saya. Mohon maaf kebalik. Seburuk-buruknya orang lain. Seburuk-buruknya orang lain. Masih buruk saya. Masih buruk saya. Nah, ya. Ini kita pakai ulangi ya, pakai gerakan tangan. Ya. Kalau saya mendengar saya berarti duding saya. Saya pribadi ampun duding kula. Jare duding kowe Mas, saya. Kalau orang lain berarti ke orang lain sebelahnya atau depannya, monggo. Ya, kita ulangi. Sebaik-baiknya saya. Sebaik-baiknya saya. Masih baik orang lain. Masih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain. Seburuk
masih buruk saya. Lah ini terapi jika kita menghilangkan sifat sombong kita. Okay? Karena apa? Ada sebuah hadis, kalau kita di dalam hati kita terdapat sombong sekecil apapun, maka dia tidak akan masuk surga. Karena yang boleh sombong cuma Allah. Bahkan ini menjadi baju kebesaran Allah, yaitu sombong ini. Ya, jadi jangan sampai kita merasa sombong, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Kalau istilahnya lain lagi, yaitu di atas langit masih ada langit yang lainnya. Kemudian penyakit yang kedua, yaitu penyakit yang gila dunia. Oh, aku ora gila Mas dunia, aku sak cukupe sak dikai Gusti Allah insyaallah cukup. Tapi lebih dari itu. Di dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyapnya di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, saya ulangi, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia. Jadi kalau kita menghendaki kehidupan di dunia dan kita mengincar perhiasan, mobil, rumah dan seisinya, niscaya kami ini Allah berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Kamu niatnya hidup di dunia hanya karena dunia, apa itu? Saya akan kasih, saya Allah ini. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, tidak ada yang rugi. Orang yang, mohon maaf, non-Islam dikasih Allah kekayaan. Kita buktikan aja nggih. Toko-toko di Solo ini kata-katai gadane sinten? Oh, sana gitu negara. Nah, ini biasanya kebanyakan ditili sing duwe Koh Yoyo. Nah, Koh Jimmy. Nah, kebanyakan orang Cina. Koh Gogo. Nah, ini. Maka Allah memang diberikan mereka itu harta yang melimpah. Tapi kalau di akhirat, itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat sekecil apapun, kecuali neraka, dan lenyapnya di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Hud ayat 15 sampai 16. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha suci akan turun kepada hamba pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara mereka. Dan setiap umat dalam kondisi berlutut. Kemudian orang yang pertama kali dipanggil adalah orang yang menghafal Al-Quran, orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang banyak harta. Maka Allah berkata kepada sang qori, orang yang biasa membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, yaitu hafiz, tidakkah kuajarkan kepadamu apa yang saya turunkan kepada Rasulku? Kemudian dia menjawab, benar wahai Tuhanku. Allah berkata lagi, apa yang kamu perbuat terhadap apa yang sudah kamu ketahui itu? Dia menjawab, saya menjalankannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi terdapat kisah, yaitu Allah bertemu dengan seorang yang hafal Al-Quran.
orang yang pandai membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu lakukan dengan kehafalan Al-Quranmu? Kemudian orang ini menjawab, saya menjalankannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Maka Allah pun berkata, kamu telah berdusta, kamu bohong. Dan para malaikat berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Tidak hanya Allah, malaikat. Kemudian Allah berkata apa lagi? Justru kamu melakukan hal itu dengan maksud agar dikatakan si fulan adalah seorang yang hafid, seorang yang qori, dan hal itu telah dikatakan kepadamu. Kemudian Allah memanggil orang yang mempunyai banyak harta. Tidakkah sudah kulimpahkan harta kepadamu hingga kamu tidak membutuhkan siapapun? Orang itu menjawab, benar wahai Rabbku. Allah bertanya, apa yang kamu kerjakan terhadap harta yang kuberikan kepadamu itu? Kemudian dia menjawab, saya menggunakannya untuk menyambung silaturahmi dan bersedekah. Allah berkata, kamu telah berdusta. Justru kamu melakukan itu dengan maksud agar dikatakan si fulan adalah lelaki yang dermawan. Dan hal itu dikatakan kepadamu. Kemudian didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Maka Allah berkata, dalam rangka apa kamu terbunuh? Dia menjawab, saya diperintahkan berjihad di jalan Engkau ya Allah. Maka saya berperang hingga terbunuh. Allah berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Para malaikat juga berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Allah berkata, justru kamu melakukan itu agar dikatakan kepadamu, si fulan adalah seorang sang pemberani. Dan hal yang itu dikatakan kepadamu. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang tercela, bukan orang yang sing gawene mendem, bukan orang pelacur, bukan orang yang tidak pernah sholat, tapi justru malah kita, ya, seorang yang kaya, dermawan, seorang yang hafid, seorang qori, seorang yang pandai agama, justru malah akan kita dipanggil terlebih dahulu. Dikatakan di sini bahwa kita tidak boleh sedikit pun niatan dunia. Biasanya kita nih, aku tak sholat duha, gen sugih, gen rezekiku banyak, gen rezekiku lancar. Nah, ini justru malah tidak boleh. Semua kegiatan ibadah kepada Allah harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, aku tak poso Senin Kemis, soalnya iki pas anakku ujian. Nah, enten mboten sing ngoten niku? Enten, kathah nggih. Biasane tiang-tiang dusun. Nggih, termasuk mbah kula. Nah, riyen mbah kula poso, soalnya apa? Anakku ujian. Nah, gen lancar. Nah, bahkan dikatakan di sini tuh kita tidak boleh. Karena apa? Semua amal ibadah yang kita lakukan semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dua penyakit yaitu yang biasa terkena pada kita, yaitu penyakit sombong, yang kedua penyakit dunia. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Suminten dodol bubur ning Kartosuro. Kaduan. Oh, kaduan nggih. Oh nggih. Suminten dodol bubur ning Kartosuro. Cekap semanten anggen kula matur, kula yuwun pangapura. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.